Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik Indonesia, khususnya di Ibu kota Jakarta. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik yang paling juga sudah menjadi perhatian. Penyebab pencemaran tanah dapat berupa limbah industri, pertanian seperti penggunaan pestisida yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ambang batas resisten tanah, kondisi sistem irigasi yang buruk, pengelolaan limbah yang buruk seperti membuang limbah ke sungai atau badan air tanpa diolah terlebih dahulu, serta gas-gas beracun yang berasal dari hujan asam. Hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan pencemaran air. Berdasarkan penyebab hingga dampak yang terjadi, kita sendiri dapat meminimalisir kerugian yang ada melalui penanggulangan pencemaran tanah. Hal-hal yang dapat kita lakukan, misalnya pertama, remediasi, di mana upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini dapat terbagi atas remediasi in situ, yaitu upaya membersihkan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah tempat sehingga tetap pada lokasi pencemaran. Kemudian remediasi secara ex situ, yaitu menggali tanah yang tercemar dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, sehingga setelah itu dilakukan pembersihan tanah. Dan pilihan yang ketiga yaitu bioremediasi, yaitu upaya membersihkan tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Yang kedua, daur ulang. Dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik didaur ulang untuk membuat barang baru seperti kerajinan tangan, sedangkan sampah organik didaur ulang untuk menjadi pupuk. Pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya diakibatkan oleh masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Penyebab terjadinya pencemaran udara terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, aktivitas gunung berapi. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, alat transportasi yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Yang keempat, tempat pembuangan akhir atau TPA. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, melakukan gerakan penanaman pohon. Memilih produk yang ramah lingkungan dengan memilih produk non-CFC seperti AC dan kulkas non-CFC. Pencemaran suara atau kebisingan merupakan suara mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan. Penanggulangan pencemaran suara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan alat peredam suara, dan yang kedua, menanam tanaman yang mampu mengurangi kebisingan lingkungan.